Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat yang banyak sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan menjalankan kewajiban kita pada seperti biasanya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berpresentasi tentang iman kepada Allah dan malaikat Allah. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Zainuddin selaku pengampu atau dosen agama di ST An-Nokoyo. Ada ulama berpendapat tentang iman, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Apa itu iman? Iman merupakan kebenaran dari hati dan ungkapan dari lisan dan amalan dari anggota badan. Bahwa kita harus meyakini, misalkan kita meyakini sholat, kita harus yakin bahwa sholat itu benar-benar ada dan perintah langsung dari Allah melalui para malaikat. Kita harus meyakini dari hati dan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Dengan cara apa? Ya kita sholat, kita mempraktekkan subuh, isya, maghrib, asar, zuhur, kita sholat itu dengan cara mengamalkan dengan anggota badan. Seperti itu. Kemudian iman kepada Allah dengan cara apa? Kita yakin bahwa adanya Allah itu, kita yakin dengan apa? Bukti apa? Misalkan butuh bukti ya dengan adanya langit, adanya bumi, adanya makhluk, adanya hewan, semua yang ada di permukaan bumi ini adalah bukti adanya Tuhan, karena yang menciptakan adalah Tuhan. Manusia itu yang diciptakan, tidak menciptakan. Jadi seisinya ini adalah bukti bahwa adanya Tuhan. Kemudian iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa? Itu percaya kepada malaikat. Jadi kalau iman kepada Allah itu apa? Yaitu meyakinkan alam itu ciptaan Tuhan, dan iman kepada malaikat itu apa? Itu meyakinkan bahwa malaikat itu ciptaan Tuhan dengan cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Ya kita juga diciptakan dengan Tuhan. Langit juga diciptakan dengan Tuhan, bukan orang. Itu. Kemudian macam-macam iman kepada Allah. Jadi ada macamnya. Yang pertama yaitu kalau tidak salah ada 3. Yang pertama itu macamnya adalah rububiyah. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu dalam artian dinisbatkan kepada satu nama Allah, yaitu Rabb, yang memiliki arti antara lain Al-Murabbi, yaitu memelihara. Jadi Allah itu mempunyai nama Al-Murabbi, atau lebih gampangnya sifat Al-Murabbi. Apa Al-Murabbi itu? Al-Murabbi itu adalah pemelihara. Jadi Allah itu memelihara kita, memelihara ciptaannya. Jadi bukan hanya manusia memelihara manusia, tapi Tuhan memelihara ciptaannya. Yang kedua, Anas, yaitu penolong. Jadi Allah itu menolong. Kita hanya perantara. Misalkan terkadang ada orang seperti ini, mentaking kok salah boleh, itu salah. Pertolongan itu mutlak dari Allah, hanya saja kita itu perantara untuk menolong orang. Tapi pertolongan itu dari Allah. Seperti itu. Jadi kita itu sebagai manusia tidak boleh sombong. Kadang kebanyakan ya seperti yang saya ucapkan tadi, muntaking kok salah boleh, muntaking kok harta kira arwah, tidak, itu salah. Maka yang benar apa? Arah pertolongan pangeran lebat terbah. Arah pertolongan pangeran lebat engkau, beri pertolongan. Sampun dapat pertolongan pangeran, seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi, muntaking kok salah boleh, jangan seperti itu. Kemudian tauhid asma. Apa itu tauhid asma? Tauhid asma itu adalah bentuk jamak dari kalimat isim yang memiliki arti nama. Bukan Allah itu memiliki nama, tidak seperti manusia. Misalkan Muhammad bin Ja'far, misalkan bukan. Allah itu tidak memiliki nama, tapi sifat seperti itu. Lebih gampangnya sifat. Yang mana sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penolong, Ar-Raja, misalkan Ar-Raja, As-Sama, Al-Basir, seperti itu.
Itu adalah sifat atau nama dari Allah. Tapi bukan nama seperti manusia. Kalau nama seperti manusia itu hanya nama pengenalan. Kemudian peran dan fungsi para malaikat. Jadi malaikat itu ada fungsi dan juga perannya. Apa? Yang pertama itu para malaikat adalah menyampaikan wahyu dari Allah. Malaikat Jibril. Jadi Allah itu memerintahkan sholat kepada kaum Nabi Muhammad. Disampaikan oleh malaikat Jibril dan sampailah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mempraktekkan kemudian diajarkan kepada umatnya. Seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah disampaikan kepada para nabi, para rasul. Kalau seperti sholat ya kepada Nabi Muhammad seperti itu. Terus malaikat sebagai perantara untuk menambahkan keimanan kita, menguatkan hati kita. Jadi para malaikat ini dengan adanya ciptaan malaikat, jadi kita itu bisa bertambah iman, percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada, malaikat itu benar-benar ada. Seperti itu. Kemudian hikmah iman kepada Allah. Yang pertama, hatinya jadi tenang. Jadi hati ini tak sempat, tak seborong, tenang. Ketika kita punya masalah, ketika kita hati tidak tenang, kita bersujud, sholat, mengaji, kita adukan kepada Allah. Hanya mohon pertolongan ke Pangeran. Agar supaya hati kita senang dan tentram. Kemudian diberi kemudahan hidup. Jadi din tak usah, serba nyaman. Tak kau mau benotang. Jadi tekan di otak kempang bejerna tak mau ruwet rasa baru seperti itu. Jadi sholat duha, apalagi rezeki ingin lancar sholat duha seperti itu. Tapi bukan dalam artian sholat duha pahala lancar jika rendah, bukan seperti itu. Tapi itu hanya perantara. Tapi jika itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan giat, Allah itu pasti memberikannya. Itu. Itulah sebagian hikmah iman kepada Allah. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang tidak benar, karena ini hanya mampu saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.